Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ilham Arya Winata dari kelas 7B, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus menjadi tugas akhir daripada mata kuliah pragmatik yang mana diampu oleh dosen Bapak Dr. Handes Haji Dayudin MAG, yakni tentang analisis tindak tutur pada animasi peraturan lalu lintas. Baik teman-teman, jadi dalam presentasi ini banyak sekali materi tentang tindak tutur, baik dari segi cara penuturannya, yang menuturkannya, dan ilmu-ilmu dari pragmatik yang bisa kita ketahui. Baik teman-teman, di sini pada kanal YouTube CBR Studio, yakni video tentang peraturan lalu lintas. Di sini saya telah menganalisis tindak tutur pada animasi tersebut. Yakni pada awal ataupun pada opening daripada video tersebut, seperti kalimat dialog di sini, seperti Bapak telah berbicara, menanyakan, "Sudah siap, Dek?" Lalu anaknya menjawab, "Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu biar aman." Kemudian Bapak menjawab, "Oh iya." Di situ beliau sambil memasang tali helm. Di sana mereka ingin pergi ataupun bapaknya mengantarkan anaknya sekolah, sedangkan bapaknya sendiri melanjutkan untuk pergi ke tempat dia bekerja. Kemudian berdasarkan aspek tutur menurut Leach pada tahun 1991, yakni dari segi konteksnya, yaitu memberikan suatu perintah. Kemudian yakni penuturnya ada bapak, lalu pada lawan tuturnya yakni anaknya, dan tujuan dari tuturan tersebut yaitu untuk memberikan perintah kepada penutur, yaitu bapaknya dari anak tersebut, agar bapaknya memasang tali helmnya terlebih dahulu sebelum berangkat ke suatu tempat. Kemudian dari jenis tindak tuturnya, menurut John L. Austin pada tahun 1955, pada tuturan kalimat "sudah siap, Dek", kalimat tersebut termasuk dalam tindak tutur literal karena bertanya secara langsung dan jelas pada anaknya. Kemudian pada tuturan di kalimat "Iya, ayo kita berangkat, Pak", tersebut termasuk dalam tindak tutur konstatif karena berupa informasi yang mengandung unsur benar. Kemudian tuturan dari anaknya yakni pada kalimat "tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman". Kalimat tersebut termasuk dalam tindak tutur performatif karena berupa kalimat perintah. Dan pada tuturan yang terakhir, "Oh iya", yakni tuturan dari bapak tersebut sekaligus sambil memasang tali helmnya, termasuk ke dalam tindak tutur performatif karena berupa informasi, maaf di sini terpotong, karena berupa informasi yang mengandung unsur benar. Kemudian apabila kita lihat dari segi jenis tindak tutur menurut Searle pada tahun 1975, yakni pada lokusinya dari kalimat "Bapak sudah siap, Dek", itu termasuk tindak tutur literal karena bertanya secara langsung dan jelas. Kemudian pada kalimat "anak", "Iya, ayo kita berangkat, Pak", itu termasuk tuturan ekspresif karena menunjukkan perasaan. Kemudian pada kalimat anaknya lagi, yakni "tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman",
Itu merupakan tuturan direktif karena mempunyai maksud untuk melakukan perintah. Dan bapaknya menjawab, "Oh iya," atau melanjutkan, "Oh iya." Itu adalah tuturan ekspresif karena menunjukkan perasaan. Yakni dari segi ilokusinya, tuturan ini terjadi ketika bapak dan anak sedang menaiki motor sebelum dalam perjalanannya. Bapak menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya apakah anaknya telah siap sambil menengok ke belakang, yakni anaknya yang sedang dibonceng, sambil menjawab sudah. Sambil menjawab sudah, anaknya mengetahui bahwa tali helm bapaknya belum dikunci ataupun dipasang, dan meminta tolong kepada bapaknya agar dipasang terlebih dahulu tali helmnya. Lalu bapak pun memasangnya dan tak lama mereka pun pergi. Lalu bila mana dilihat dari perlokusinya, yang ini pada kalimat, "Tapi pasang tali helmnya dulu pak, biar aman." Kemudian apabila kita lihat dari prinsip kerjasama, tuturan tersebut termasuk ke dalam maksim atau prinsip kerjasama menurut Grace pada tahun 1975 yang terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu maxim of quantity, yakni informasi yang disampaikan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Kemudian dari maxim of quality, yakni menjawab dengan benar dan tidak ragu. Kemudian maxim of relevance, yakni sesuai kebutuhan. Dan pada maxim of manner atau maxim yang terakhir, yakni tuturan tidak membingungkan dan diungkapkan secara runtut dan jelas. Kemudian dalam prinsip kesopanan, dalam kalimat ataupun dialog dari video tersebut, yaitu memiliki wajah positif, tuturannya sopan, dan dari segi parameternya, dari jarak sosial, mereka memiliki jarak sosial yang dekat berupa hubungan bapak sebagai penutur dan anak sebagai lawan tuturnya. Dan sedangkan dari status sosialnya biasa saja karena keduanya merupakan bapak dan anak. Nah, mungkin cukup sekian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.